Selamat pagi, Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema menikmati proses Tuhan. Kita baca dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau untuk kembali mengingat beberapa bagian dalam perjalanan kehidupan kita, saat kita masih kecil, sekolah, kita kuliah, kita menikah, kita pacaran, kita di tempat kerja dan sebagainya. Setiap orang punya buku yang kira-kira itu judulnya My Journey. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, pasti kita pernah saja kehilangan semangat, bahkan kita kehilangan yang namanya gairah hidup, atau bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan pernah terbesit di pikiran kita untuk kita ingin menyerah. Tapi percayalah bahwa kita dalam hidup ini, segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan di setiap langkah hidup kita. Semuanya itu atas rencana dan seizin Tuhan bagi setiap kita. Jika kita hidup hanya kebetulan, maka hidup ini akan berujung kepada kesia-siaan karena tidak ada tujuan. Hidup kita diciptakan Tuhan, punya tujuan. Untuk itu sejak awal penciptaan dunia ini, Tuhan Allah memberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh ciptaannya. Itu dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Namun jauh daripada sekedar mendirikan pernikahan dan keluarga atau beranak cucu serta mengelola bumi, tentu ada tujuan yang lebih utama dari semuanya itu. Dengan kata lain, bagi orang-orang Kristen, pencapaian cita-cita, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, atau kesuksesan bukanlah tujuan utama. Semua itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih tertinggi, yang utama. Apa tujuan utama? Tujuan tertinggi manusia? Jawabannya adalah apa? Ya, untuk memuliakan Allah dan menikmati Tuhan selamanya. Fokus dari jawaban tersebut adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan, yang harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerakan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini menegaskan Kristus sebagai pusat dan tujuan penciptaan manusia. Sejak awal, Allah telah menentukan dan mempersiapkan orang percaya untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita menikmati proses, karena Tuhan sedang membantu kita. Proses itu untuk membuat iman kita semakin kuat, kita bertumbuh, bahkan kita berbuat di dalam Kristus. Dalam menghadapi tantangan hidup, ada kalanya Tuhan membiarkan badai itu mengamuk. Karena Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin kita punya karakter serupa segambar dengan Dia. Hidup adalah proses, hidup adalah belajar tanpa ada batas umur, baik tua, baik muda. Ketika dalam proses kehidupan kita jatuh, ayo kita tetap berdiri, kita harus tetap berdiri. Ketika kita kalah, ayo kita coba lagi. Ketika kita gagal, ayo bangkit lagi. Sampai Tuhan berkata, "Well done my son." Wow,
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, selama menjalani kehidupan, jangan kita melupakan tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Dan mari kita menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita selalu dan selalu bersuka cita, tetaplah berdoa, dan kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini mengubahkan setiap kita, memberkati, dan kita punya komitmen yang sungguh apapun yang terjadi dalam hidup ini, proses badai apapun yang datang silih berganti, percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, dan kita dimampukan Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan tuntunannya. Jangan takut, sebab Dia berjanji bahwa Dia menyertai kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita melalui setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.